Halo, selamat sore Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, Jemaat Setia Happy Heart Ministry GKPB Fajar Pengharapan dimanapun berada. Sore ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah Happy Heart Ministry. Walaupun kita belum bisa bertemu tatap muka secara langsung, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini kita semua masih diberi kesehatan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan. Mari kita terus bersukacita dan tetap semangat. Saya juga menyapa jemaat Happy Heart Ministry yang beribadah di satelit Kopo, di satelit Cimahi, di satelit Bandung Utara atau Lembang. Ya, semua tentu saja yang di Pasir Koja, ya. Juga semua yang terlibat di dalam pelayanan angklung. Selamat sore Bapak Ibu. Kita bersama-sama menikmati ibadah Happy Heart sore hari ini yang dikhususkan untuk jemaat yang berusia 55 tahun ke atas. Nah, tema kita pada ibadah sore hari ini ialah teruslah berkarya dan berbuah, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Stefanus Charles. Selamat sore Bapak Charles. Selamat datang di ibadah Happy Heart Ministry. Kami siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, masih ingat ya kita? Happy Heart Ministry? Mari, supaya kita bersemangat. Kita bersama-sama nyanyikan yel-yel kita. Hello, hello, hello. Ya, ayo Ibu-Ibu, Bapak Ibu bersemangat. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagiakah ini? Lama, 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 lama kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu. Hello, 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 hello. Kita jumpa lagi. Hello, 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 hello. Bahagiakah ini? Lama, 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 lama kita tak bertemu. Lupakah padaku kawan setiamu. Janganlah lupakan Happy Heart Ministry. Janganlah lupakan Happy Heart Ministry. Wow, Bapak Ibu pasti tambah bersemangat ya. Pasti semua bergembira dan tersenyum bahagia. Mari Bapak Ibu, Om, Tante, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, Bapak Agus Susanto akan mengajak kita berdoa untuk mengawali ibadah pada sore hari ini. Silahkan Pak Agus untuk membuka dengan doa. Baik, selamat sore Bapak Ibu, Oma Opa. Sebelum acara ibadah Happy Heart ini dimulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami saat ini mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu, bila mana kami saat ini kembali bisa mengadakan acara ibadah Happy Heart Ministry ini ya Bapak. Kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah Happy Heart Ministry, pimpin ya Tuhan ibadah ini.
baik Ibu Ratna dan Ibu Ellen sebagai moderator, Pak Yanto Aliman dan Ibu Wawa yang akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, terlebih Pak Stefanus Charles yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah. Kami menyerahkan acara ibadah Happy Heart ini ya Bapa dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini akan menjadi berkat untuk semua yang mengikuti ibadah dalam pertemuan Happy Heart ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, Oma Opa yang berbahagia, mari supaya kita lebih bersemangat lagi, kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan dan senantiasa meninggikan namanya. Silakan tim musik dan pujian. Halo semuanya, dengan penuh sukacita, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali.
hidup. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hati Tuhan. Om, Tante, Oma, Opa, yang dikasihi Tuhan Yesus, pada sore hari yang indah ini sebagai moderator, saya tidak sendirian. Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Tetapi ditemani oleh Ibu Ellen Chan, ya, biasa disebut Mami Ellen, seksi acara kita yang penuh ide. Silakan Bu Ellen. Hari Selamat ini sore semuanya. Acara apa? Wah, acaranya luar biasa. Dari kita bisa menikmati kesaksian, bisa juga mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini saya akan membagikan sedikit puisi untuk Ibu Bapak sebagai icebreaker. Ya, pasti semua sudah rindu puisi dari Ibu Ellen ya, Bapak Ibu. Saya coba ya. Kita jumpa lagi di Happy Heart Ministry. Ayo, beri senyuman yang berseri-seri. Sekalipun kita tidak bertatap muka, hati kita selalu harus bergembira. Setia dan percaya kepada Tuhan. Itu pedoman bagi para sesepuh. Tuhan selalu berbelas kasihan, asal iman kita jangan rapuh. Berdiam di rumah dengan tenang. Meskipun hanya makan tempe dan tahu, tetapi oma opa selalu senang. Berkumpul bersama anak-anak, menantu-menantu, dan cucu-cucu. Pesan saya, jalanilah tahun 2022 dengan sukacita. Saling mengasihi, saling mengayomi, para sesepuh tetaplah berdoa agar seluruh keluarga diberkati. Nah, kita tunggu-tunggu ya. Hari ini ada kesaksian. Kita akan mendengar suatu kesaksian yang indah yang akan memberkati kita semua, yaitu dari Pak Yanto Aliman dan Ibu Wawa. Beliau melayani di gereja Pak Yanto Aliman sebagai di Departemen Asyir, sebagai Ketua Happy Heart Ministry dan Departemen Penghiburan. Kalau Ibu Wawa sebagai singer di Happy Heart Ministry dan juga melayani di Departemen Penghiburan. Baru-baru ini mereka merayakan anniversary ulang tahun perkawinan yang ke-43, tepatnya pada tanggal 30 Desember. Nah, ibu-ibu, meskipun karakter mereka jauh berbeda, Pak Yanto itu pendiam, tegas, dan disiplin. Kita tidak boleh nawar-nawar kalau sama Pak Yanto. Selalu ya dan amin. Kalau Bu Wawa itu orangnya ramai, periang, tapi ada satu karakter yang terindah, yaitu suka menolong kita semua. Amin. Kalau Tuhan sudah mempersatukan mereka dalam kasih dan anugerahnya, because of His grace, mereka dapat membina keluarga yang harmonis dan diberkati anak-anaknya. Semua berhasil dalam pendidikan dan takut kepada Tuhan. Tapi rahasianya, mungkin karena Pak Yanto ini setiap hari Valentine, hari kasih sayang, tanggal 14 Februari berulang tahun, maka Pak Yanto ini selalu penuh kasih sayang kepada keluarganya, terutama kepada pujaan hatinya, yaitu Ibu Wawa. Keren, keren. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksiannya. Saya persilahkan Pak Yanto dan Ibu Wawa. Baik, terima kasih Bu Ellen, Bu Ratna. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali di acara Happy Heart. Saya berharap Bapak Ibu semuanya ada di dalam kondisi yang baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan oleh
Ibu Ellen, bahwa pada tanggal 30 Desember 21 yang lalu, perkawinan saya bersama Wawa berusia 43 tahun. Saya menikah pada tanggal 30 Desember tahun 1978. Waktu menikah saya berumur 22 tahun dan Ibu Wawa ini berumur 19 tahun. Mudah sekali ya Bapak Ibu. Saya berpacaran selama 4 tahun. Jadi Wawa umur 15 tahun udah pacaran. Sayanya umur 18 tahun ya. Jadi masih muda sekali gitu ya. Kalau dulu ada istilah masih ingusan jenah gitu kan. Kalau sekarang anak-anak sekarang saya nggak lihat kecuali sedang pilek ingusan itu kan. Ya, jadi sangat muda sekali. Katanya kalau pernikahan dini itu suka tidak langgeng karena belum betul-betul dewasa. Tapi puji Tuhan, kalau Tuhan yang mempersatukan, tidak ada yang bisa memisahkannya. Ya. Saya membina kehidupan bersama Wawa betul-betul dari nol, ya, seperti di SPBU di pom bensin itu, Bu, Pak, dari nol ya, gitu. Semenjak menikah sampai punya 2 anak, saya masih numpang di orang tua saya, dan 2 tahun kemudian baru kontrak rumah. Itu pun rumah yang sangat sederhana sekali. Rumah bilik ya, kalau dulu ada istilah rumah setengah tembok, rumah gedung. Nah ini rumah bilik. Jadi untuk menahan angin itu saya dilapisi dengan kantong semen, bekas kantong semen tuh ya, kertas semen. Nah, terus bukan dicat tembok karena bukan tembok. Itu dilabur sama kalkarim dulu tuh namanya, bukan cat tembok, kalkarim gitu. Jadi di bawahnya juga masih pelur, bukan tekel, bukan keramik seperti sekarang gitu. Jadi rumah yang sangat sederhana sekali. Karena memang pada saat itu kemampuan daripada finansial saya hanya cukup untuk mengontrak rumah yang sangat sederhana itu. Ya. Tapi seiring dengan kehidupan kami yang sangat sederhana sekali, kami mempercayai bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan adalah pengharapan kami. Ya. Masa depan kami sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Namun ya selanjutnya sebentar saya akan serahkan dulu kepada Ibu Wawa untuk menyampaikannya. Silakan. Ya, kami pacaran selama 4 tahun. Saya waktu itu sudah menjadi anak yatim piatu karena ketika umur 10 tahun saya sudah ditinggalkan oleh mama saya dan 16 tahun oleh papa saya. Singkat kata, bulan Desember kami menikah. Baru 3 bulan menikah, ketika Pak Yanto kerja, saya mendapat kecelakaan. Yang kaki kirinya patah dan harus dioperasi. Selama 40 hari Pak Yanto dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan setelah kembali ke rumah, Pak Yanto juga belum bisa bekerja karena keadaan fisiknya. Dia memakai tongkat, jadi istirahat di rumah selama 6 bulan. Dan setelah itu juga dia bekerja kembali. Singkat kata, kami tahun 1980 dikaruniai seorang anak laki-laki. Tahun 1982 kami juga masih dipercaya oleh Tuhan dikaruniai seorang anak perempuan. Waktu itu kami jadi satu dengan mertua.
Jadi kami tidak merasa kesulitan untuk mengurus anak-anak kami karena kami dibantu oleh kakak dan adik ipar kami. Setelah itu ketika sudah 2 tahun jadi satu dengan mertua, saya ingin mandiri, saya ingin ngontrak rumah. Ketika Pak Yanto sudah ceritakan tadi, rumah yang sangat-sangat sederhana sekali. Ketika itu Pak Yanto juga mendapat upah yang terbatas, sehingga saya juga harus membantu dia untuk mencukupi akan kehidupan kami bulan lewat bulan. 8 tahun kemudian, saya juga kami diberikan oleh Tuhan berkat yang luar biasa, yaitu kami juga masih dipercaya untuk mendapatkan seorang anak laki-laki dan sebuah rumah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena waktu itu Pak Yanto kerjanya pindah ke luar kota sehingga mendapatkan pendapatan yang lebih baik, sehingga kami boleh mendapatkan rumah itu. Rumah itu standar ya, sehingga kami harus merenovasinya. Tapi kami belum punya uang untuk merenovasi rumah itu. Pada tahun 1996 kami merenovasi rumah itu dengan uang yang terbatas. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan renovasi rumah kami. Karena kami mempunyai rencana jikalau kami merenovasi rumah itu, membuat rumah itu dengan ruangan yang besar di atas dan 1 kamar di atas. Karena kami ingin supaya kesan yang saya ikuti bisa di rumah kami gitu. Singkat kata, selesai rumah itu, dan memang kesan jadi sering di rumah kami gitu ya. Dengan kesan sering di rumah kami, jadi kami tidak usah pergi keluar dengan membawa anak yang kecil, karena kesan saya mengikuti kesan itu dari Antapani ke Holis, sangat jauh. Tetapi saya rindu waktu kesan tiba, saya pergi ke gereja, nanti dijemput di gereja, terus ke Holis, dan dari Holis saya diantarkan ke rumah. Gitu. Puji Tuhan. Pada tahun 93, Pak Yanto kembali bekerja di luar kota. Sehingga saya dan anak-anak ditinggal kembali. Selama dari tahun 1993 sampai 2006. Selama 13 tahun ya. Saya itu harus mengurus anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Ketika dia sakit, ketika dia sekolah, ketika dia memerlukan pertolongan, saya tidak, ketika dia sakit, saya lakukan apa yang saya bisa. Sehingga tidak membebani Pak Yanto ketika ia bekerja harus memikirkan anak-anaknya. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, membimbing kami dalam mengurus anak-anak ini ya. Ketika pada tahun 2006 Pak Yanto terkena PHK. Waktu itu anak kami yang ketiga masih di SMA dan mau masuk perguruan tinggi. Dalam pemikiran kami merasa khawatir. Apakah kami bisa menguliahkan anak kami yang paling kecil? Kami buang kekhawatiran itu. Yang belum tentu terjadi dalam hidup kami. Firman Tuhan mengatakan, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Saya pegang janji itu. Pada tahun 2012, anak kami yang kecil selesai kuliah atas pertolongan Tuhan. Dan tahun 2004 anak kami yang ke-1 dan ke-2 selesai menyelesaikan kuliahnya. Sekarang anak kami sudah berkeluarga semuanya dan kami sudah mendapatkan 5 orang cucu.
Kami bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerah-Nya sudah memberikan berkat kepada kami sekeluarga. Pertolongan Tuhan yang begitu indah, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya Tuhan sediakan bagi kami. Itulah yang boleh saya sampaikan. Memang dalam kehidupan kami, kalau 43 tahun bukan waktu yang sangat pendek, tetapi itu waktu yang panjang. Di situ kami harus ada saling pengertian, saling memahami, saling percaya. Kami percaya Tuhan sudah menolong kami sampai saat ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ya harapan kami semoga tahun 2022 ini dan seterusnya seluruh keluarga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai penutup kami tayangkan foto-foto kami dan juga seluruh keluarga kami. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk menyaksikan anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami ini. Amin. Wow, terima kasih Pak Yanto dan Ibu Wawa. Sungguh kesaksian hidup bersama Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kesaksian yang sangat memberkati kami semua. Ya Bapak Ibu, Ibu Ellen, ya luar biasa. Pernikahan 43 tahun yang penuh dengan liku-liku hidup. Tapi sampai sekarang Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Bu Ellen silahkan selanjutnya acaranya apa kita nantikan. Nah, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Charles. Beliau melayani di KPB Fajar Pengharapan dan dikaruniai seorang istri dan 3 orang anak sebagai pengusaha di bidang frozen food. Perlu diketahui bahwa beliau adalah putra sulung dari Ibu Lili Yohanes yang tidak asing lagi bagi kita, dan almarhum Bapak Yohanes. Firman Tuhan yang akan disampaikan dengan tema teruslah berkarya dan berbuah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Waktu kami persilahkan kepada Pak Charles. Oke, selamat malam, selamat sore, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para senior dan seniorita yang bersuka cita pada sore hari ini. Saya lihat usia tidak membatasi setiap kita ya, tetapi saya lihat ada semangat, ada sukacita yang terpancar dari setiap wajah yang saya lihat dari setiap kita yang beribadah pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Saya akan sharingkan satu tema, yaitu dengan tema teruslah berkarya dan berbuah. Nah, sebelumnya mungkin nanti kita akan berdoa sekali lagi, menyiapkan akan hati kita agar setiap kita siap untuk terima setiap benih firman Tuhan, dan itu biar boleh jadi berkat buat setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini.
Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa berkumpul, berfellowship, beribadah di dalam ibadah Happy Hearts pada sore hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biar sore hari ini Engkau berbicara buat setiap kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga itu bisa mulai menjadi berkat buat setiap kami, tuntunan buat setiap langkah hidup kami, sehingga kami bisa mengerti akan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, dan kami bisa melihat akan rencana-Mu yang begitu indah, yang akan Kau nyatakan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biar hikmat, wahyu, dan pengertian itu turun buat setiap kami pada sore hari ini, sehingga kami bisa mengerti isi hati-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya akan sharingkan tema ini dan saya akan bagikan PowerPoint-nya ya, sehingga membuat kita jadi lebih jelas. Saya akan sharingkan PowerPoint-nya. Baik. Ya. Tema kita pada sore hari ini adalah teruslah berkarya dan berbuah. Ayatnya diambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15 ya. Kitab Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan berkata, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pula membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang ayat 10, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang-orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Nah, kalau kita membacakan bagian perikop ini, kita bisa melihat seorang Kaleb yang usianya 85 tahun, atau kita mungkin bisa katakan dia adalah Opa Kaleb gitu ya, yang sudah tidak muda lagi. Tapi di tengah usia yang tidak muda lagi ini, justru pengalaman dia dengan Tuhan, dan justru dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Nah, saya ingin sharingkan satu kisah, yaitu dari seorang yang bernama Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang wanita, dan ketika usianya umur 17 tahun, dia mengalami kecelakaan diving, Bapak Ibu. Sehingga mengalami kelumpuhan total, dari leher ke bawah itu lumpuh total.
Dia nggak bisa apa-apa lagi, umur 17 tahun, bisa bayangkan ya, usia yang begitu, masih muda, masih remaja, tiba-tiba kehilangan potensinya, tanpa maksud saya kehilangan kenormalan tubuhnya, dan dia mengalami cacat dari leher ke bawah, yaitu lumpuh. Dan itu membuat sebuah pukulan buat Joni Eareckson, sehingga dia mengalami depresi yang begitu sangat luar biasa, sampai di dalam kisah hidupnya dia mencoba ingin membunuh diri, mengakhiri akan hidupnya. Tetapi beruntung di tengah-tengah keadaan putus asa yang seperti itu, ada teman-temannya yang mengenal akan Tuhan, menemani akan Joni Eareckson di masa-masa sulitnya. Dia memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan singkat cerita, Joni Eareckson bisa terima Yesus dan mulai mengenal Tuhan di sana. Dan ketika dia di masa-masa rehabilitasinya, ketika tahun-tahun itu dia mengalami masa yang sulit, teman-teman sekelilingnya itu saling menguatkan, menghibur dan memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan dia menyadari sebetulnya di satu titik ketika dia di dalam masa rehabilitasi untuk terapi, pemulihan dan sebagainya, karena dia mengalami kelumpuhan, yaitu di dalam 2 tahun di masa rehabilitasi itu, Joni menyadari sebetulnya, dia menyadari satu hal seperti ini Bapak Ibu, yaitu apapun yang terjadi dan betapa buruk situasinya, hidupnya itu merupakan sebuah pilihan. Dia berkata, ketika sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saya, seperti saya tidak bisa melihat sesuatu yang begitu indah di depan, itu merupakan sebuah pilihan, dia katakan. Pilihannya adalah yang pertama, dia bisa marah dan kecewa terhadap Tuhan, dan dia bisa berkata, kenapa ini bisa terjadi atas hidupku di masa aku yang masih saat muda seperti ini? Atau dia bisa menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Dan dia berkata di dalam kisah hidupnya, dia memilih untuk menjalani hidupnya ini dengan penuh pengharapan, dan dia berkata, yang terbaik masih belum tiba. The best is yet to come. Dia percaya yang terbaik itu belum tiba. Dan dia yakin yang terbaik itu akan datang di dalam kehidupannya. Itulah yang memberikan sebuah semangat di dalam Joni Eareckson ini. Sehingga dia lalui hari-harinya, walaupun dia mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah, dia mulai belajar melukis Bapak Ibu. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, dia belajar melukis dengan mulutnya. Dia dengan kuasnya itu digigit dan dia belajar melukis. Dan lukisannya itu ternyata bagus. Dan masih banyak orang yang ingin memiliki sebuah kolektor atau koleksi daripada lukisan daripada Joni Eareckson. Tapi tidak berhenti hanya sekedar dia bisa melukis saja di tengah-tengah keterbatasan dalam tubuhnya. Ketika dia mengalami kelumpuhan, dia bisa melukis dengan cara yang seperti itu dengan mulutnya. Dia pun menjadi seorang vokalis, menjadi seorang singer di gereja. Dia bisa menjadi seorang penyanyi dan dikatakan dia seorang yang punya talenta di dalam dia penyanyi. Dan kalau kita lihat dalam kisah hidupnya, dia pun adalah seorang penulis buku. Dia paling tidak menulis 30 buku. Ya, dan bukunya itu termasuk beberapa buku yang menjadi bestseller. Dia menikah dengan seorang yang bernama Ken Tada, kita lihat. Sekarang usianya itu dia lahir tahun 49, jadi hari ini usianya sudah 73 tahun. Kita lihat di tengah-tengah hidupnya yang seperti itu di masa remajanya. Tapi di usia tuanya, kita lihat hidupnya tetap bisa produktif, Bapak Ibu. Ya, kita lihat hidupnya tetap bisa menghasilkan sesuatu di tengah-tengah kelumpuhan. Tetap sampai hari ini dia mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Tetapi dari hidupnya itu tidak membuat dia lumpuh. Dia tetap menghasilkan sesuatu yang luar biasa dari hidupnya. Dia seorang pelukis, dia seorang penyanyi vokalis yang punya talenta, dia juga seorang penulis buku, bahkan dia penyiar host daripada radio. Ya, dan dia seorang motivator, dia bisa men-sharingkan akan kisah hidupnya yang luar biasa. Dan dari kisah sebetulnya Joni Eareckson ini kita bisa melihat usia tidak membatasi seseorang. Walaupun hari ini usianya sudah 73 tahun, Joni Eareckson memiliki sebuah yayasan namanya Joni and Friends, Bapak Ibu. Yaitu yayasan yang untuk melayani orang-orang yang cacat. Paling tidak ada 500 keluarga yang mengalami dibantu dari yayasan ini. Dan yang menarik, dia pernah mengumpulkan 14.000 kursi untuk orang-orang yang cacat seperti itu, dikumpulkan, lalu dia minta para napi untuk membetulkan dari yang bekas yang masih belum, yang tidak layak dibetulkan lagi. Ada terkumpul 14.000 kursi
Dan itu disumbangkan, diberikan, didonasikan untuk di wilayah Asia dan sebagainya. Hidupnya sangat berarti. Walaupun memiliki keterbatasan, tetapi ada sesuatu yang dihasilkan dari kehidupannya. Usia tidak membatasinya. Usianya hari ini 73 tahun kita lihat, tetapi kita lihat dari mukanya, wajahnya, dia tetap sukacita, dia tetap ceria walaupun dia harus duduk hanya di sebuah kursi. Tapi itu tidak membuat hidupnya lumpuh, tapi itu justru membuat hidupnya semakin produktif, dia terus berkarya, bahkan hidupnya menghasilkan buah yang bisa dinikmati dan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, kalau kita melihat akan kisah Kaleb, kita lihat ada sesuatu hal yang jadi perenungan buat kita. Kaleb mendapatkan janji Tuhan ketika usianya 40 tahun. Kita baca dari kitab Yosua tadi. Dan dia katakan dia tunggu janji Tuhan itu selama 45 tahun. Bukan waktu yang mudah. Selama 45 tahun dia nunggu janji Tuhan. Dan yang luar biasa dari ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, setelah dia tunggu 45 tahun itu, dan usianya tadi dikatakan 85 tahun, kekuatannya itu tidak berkurang. Kekuatannya tetap sama, dan bahkan dia katakan, saya siap berperang. Saya bisa menghadapi para raksasa daripada orang enak yang ada di kota Hebron, di tanah Hebron itu. Lalu yang ketika jadi perenungan saya sebetulnya, ini merupakan seperti yang tadi Johnny Erickson. Itu sebuah pilihan buat kita. Ketika kita menghadapi hari-hari kita melewati masa-masa di usia lanjut yang sedang kita lalui hari-hari ini, itu merupakan sebuah pilihan, Bapak Ibu. Pilihannya adalah kita berkata, ya sudahlah, saya sudah berumur nih, sudah senior gitu ya. Ya sudahlah, sekarang saatnya istirahat, mungkin hanya main dengan cucu dan sebagainya. It's okay, itu nggak salah. Tetapi apakah hanya mau diakhiri hidup kita dengan yang seperti itu? Atau kita mau belajar sore hari dari Kaleb. Ketika usianya pun sudah 85 tahun, dia tidak berhenti di sana. Dia tetap menunggu akan janji Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap memiliki sesuatu untuk dia berkata, berikan tanah itu kepada. Dan dia berkata, kekuatanku masih tetap sama, sekalipun aku harus berperang. Ya. Jadi pertanyaannya buat kita sore hari itu jadi perenungan kita. Apa sih yang membuat Kaleb itu bisa tetap produktif, Bapak Ibu? Di dalam usia yang sudah 85 tahun dan mendapat apa yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, paling tidak kita akan renungkan beberapa hal. Yang pertama yang saya belajar adalah Kaleb itu mengikut Tuhan dengan segenap hati. Apa yang bisa membuat dia tetap kuat di usia yang tidak muda lagi, di usia 85 tahun? Itu karena satu hal, dia mengikut Tuhan dengan segenap hati. Nah, ini artinya adalah menunjukkan bahwa Kaleb itu adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhannya. Dia orang yang beriman. Dia percaya kepada janji Tuhan. Ini yang merupakan jadi dasar kekuatannya pada waktu Musa memerintahkan dia bersama dengan Yosua dan 10 pengintai yang lain mengintai tanah Kanaan. Inilah yang jadi dasar kekuatan dalam hidupnya, Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita semua sudah mengenal akan Tuhan, sudah diselamatkan, terima anugerah keselamatannya. Saya ingin hanya sharingkan satu hal sore hari ini. Kalau kita ingin tetap memiliki kekuatan di masa tua kita, kekuatan di usia yang sudah tidak muda lagi ini, ikut Tuhanlah dengan segenap hati. Karena ini menjadi rahasia kekuatan Kaleb untuk terima janji Tuhan dan bahkan tetap melakukan banyak hal yang luar biasa di usia tuanya. Dia adalah orang yang beriman. Ini yang jadi dasar imannya, dasar kekuatannya. Dia ikut Tuhan dengan segenap hati. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 di Yosua pasal 14 tadi dikatakan, sedang saudara-saudaraku katanya, yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Kita tahu kisahnya hanya Yosua dan Kaleb yang memberikan sebuah pengharapan kekuatan. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia berkata, aku tetap ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini yang jadi dasar kekuatannya. Itu yang menjadi dasar imannya. Untuk dia tidak goyah. Apa yang membuat dia tetap percaya kepada Tuhannya? Karena dia sudah melihat ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia melihat akan kasih dan kuasa Tuhan menyertai umat pilihannya. Dia bisa melihat penyertaan Tuhan hari lepas hari. Dia bisa melihat banyak hal yang ajaib Tuhan nyatakan atas bangsa itu. Laut Teberau dibelah, tiang awan, tiang api menyertai.
pemeliharaan Tuhan setiap hari. Dikirim mana, dikirim daging dan sebagainya. Tuhan memberikan air ketika bangsa itu kekurangan air. Kaleb melihat sebetulnya akan kasih Tuhan begitu yang luar biasa atas bangsa itu. Kaleb melihat akan kuasa Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itulah yang menjadi dasar kekuatannya untuk dia tetap bisa percaya terus kepada Tuhan. Dan dia percaya dan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita ingin melalui hari-hari hidup kita itu dengan penuh sukacita, penuh bahagia, penuh dengan ada damai sejahtera di hati kita nggak bisa jauh dan lepas dari Tuhan. Karena kuncinya adalah Tuhan sendiri yang ada dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita bisa melihat banyak hal pertolongan, anugerah, dan mujizat, kita bersyukur. Karena kita juga akan bisa melihat kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Dia akan memperhatikan kita jam demi jam, waktu demi waktu, detik demi detik. Dia akan perhatikan kita. Dan sekalipun kita mungkin hari-hari ini sedang dalam pergumulan, masalah yang tidak mudah, masalah keluarga, mungkin ada masalah dengan anak, jadi anak dengan cucu, dan sebagainya mungkin. Tapi kita percaya kuasa Tuhan itu sanggup menolong dan melepaskannya. Kuasa Tuhan sanggup memulihkannya. Jadi tidak ada dasar dan tidak ada alasan untuk kita bisa mengikut Tuhan tidak dengan segenap hati. Tapi sama seperti Kaleb, kita mau berkata, aku akan tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Karena itu akan, kalau kita nanti kita akan lihat berikutnya, itu yang menjadi dasar kekuatan Kaleb untuk terus maju dan mendapat apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Yang berikut kita lihat, mengikut Tuhan dengan segenap hati yang kita bisa belajar dari Kaleb. Selain dia orang percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan, dia juga adalah orang yang setia. Nah, Bapak Ibu, kita perlu ketahui arti nama Kaleb itu artinya anjing. Ya, Kaleb itu sebetulnya arti katanya itu dog, anjing. Dan apa sebetulnya keunikan dari binatang yang namanya anjing? Binatang ini identik dengan yang namanya setia. Dia setia kepada tuannya. Dia selalu menunggu akan tuannya. Dia selalu akan menerima apa yang diberikan oleh tuannya. Setia. Dan inilah yang dimiliki oleh Kaleb. Dia berkata di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jadi sekarang, kata Yosua 14, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kaleb menyadari sebetulnya, dia itu akan yang namanya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun ketika usia 40 tahun dia terima janji Tuhan. Walaupun pada waktu itu Tuhan belum memberikan Hebron kepadanya untuk menggenapi sebuah keseluruhan janjinya. Dia menyadari yang namanya pemeliharaan Tuhan. Artinya Tuhan masih menyertai dia hari lepas hari. Tuhan memberikan dia kekuatan. Tuhan memberikan dia kesehatan. Tuhan memberikan semua apa yang dia berikan potensi untuk berperang, untuk memimpin dan banyak hal. Dan kita lihat Kaleb menyadari akan itu. Jadi selain dia orang yang percaya mengikut Tuhan dengan segenap hati, percaya beriman akan kasih dan kuasa Tuhan, dia adalah orang yang setia, menyadari akan pemeliharaan Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan kita bisa melihat di sini sebetulnya Kaleb bersandar kepada janjinya. Artinya dia percaya kepada janji Tuhan, yang berjanji adalah setia. Itu sebabnya dia ikut Tuhan yang bisa dipercaya itu dengan setia. Dia ikut Tuhannya dengan setia. Dia katakan, aku tunggu itu 45 tahun. Walaupun 40 tahun yang lalu Tuhan berjanji, sekarang usiaku 85 tahun, dia berkata. Kekuatanku untuk tetap sama. Berikanlah Hebron itu kepadaku. Sekalipun ada raksasa tantangan yang harus dihadapi, yaitu orang-orang enak di tanah itu. Kaleb siap berperang. Kaleb siap merebut. Sampai dia berkata, kiranya Tuhan menyertai aku untuk memberikan tanah yang diberikan, yang dijanjikannya kepadaku. Dia setia ikut Tuhannya. Nah, saya berdoa biar sore hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di usia-usia kita yang sudah senior, kita melihat bahwa inilah yang jadi dasar kekuatan hidup kita. Untuk kita bisa melangkah lebih jauh, bergerak lebih jauh dalam hari-hari kita, melihat akan hari-hari yang jauh lebih indah. Kita bisa melihat hari yang lebih penuh sukacita dan bahagia. Tidak ada kunci yang lain, yaitu kita ikut Tuhan dengan segenap hati.
yaitu percaya kepada kasih-Nya dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Yang kedua, kita pun setia, menunggu akan setiap apa yang Tuhan janjikan. Ya, karena Tuhan yang berjanji itu adalah setia. Dan Mazmur 92 ayat 15 pun berkata seperti ini, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Itu kata janji firman Tuhan. Makin tua, itu ada pepatah mengatakan tua-tua keladi. Bukan makin tua makin tidak tahu diri, Bapak Ibu. Tapi tua-tua keladi makin tua itu harus makin jadi. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Mazmur berkata, pada masa tua pun mereka masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar. Karena mereka punya Tuhan yang setia. Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Sehingga itu jadi pegangan buat hidup kita di masa tua kita. Jaminan bahwa Tuhan yang memelihara dan menjamin akan hidup kita. Sehingga hidup kita, pada waktu kita melekat kepadanya, ikut Dia dengan segenap hati, maka saya percaya ada kuasa ya Tuhan yang menolong kita, ada kekuatan yang menyertai kita untuk kita bisa berbuah, gemuk, bukan gemuknya ke samping kiri kanan ya Bapak Ibu, tetapi gemuk itu kapasitas kita yang semakin besar, dan kita segar di masa tua kita. Amin. Saya berdoa ini yang menjadi rahasia kekuatan, bagaimana Kaleb di usia 85 tahun, tetap bisa kuat dan justru bisa menerima akan setiap janji yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Yang kedua yang kita bisa belajar daripada Kaleb, selain dia ikut Tuhan dengan segenap hatinya, yang kedua Kaleb menyadari akan yang namanya kekuatan dirinya. Dia sadar akan kekuatan dirinya. Kaleb memiliki cara berpikir yang berbeda. Ya, kalau kita lihat dengan Yosua beda. Dari 12 pengintai yang melihat Kanaan, tanah yang sama, tanah yang dijanjikan Tuhan yang sama, 10 melaporkan yang berbeda. Mereka melaporkan yang membuat berita tawar hati bangsa Israel. Mereka berkata, kota itu penuh dengan raksasa, kita akan ditelan habis. Tapi beda dengan Kaleb. Kalau kita membaca di kitab Bilangan, firman Tuhan berkata, Kaleb punya different spirit, punya roh yang berbeda. Dia berkata dengan Yosua bahwa negeri itu memang dihuni oleh raksasa, tapi kita akan telan habis karena kita punya Allah Israel yang hidup. Dia sadar akan kekuatan dirinya, karena kekuatan dirinya, dia tahu ada Tuhan yang menyertai di dalam dirinya. Sehingga itu akan membuat jadi cara berpikirnya berbeda. Sehingga saya ingin sampaikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, umur adalah hanyalah angka. Itu hanyalah angka. Ya. Tadi kita lihat Johnny Erickson di usia 73 masih terus bisa berkarya dan menghasilkan buah dan jadi berkat bagi banyak orang. Umur hanyalah angka sebetulnya. Tapi kalau kita mengerti akan kekuatan diri kita, apa yang sudah Tuhan beri, kalau Tuhan masih berikan kehidupan hari ini, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, kita bersyukur, Tuhan masih punya rencana yang belum selesai dengan hidup kita. Amin. Artinya dia ingin membawa hidup kita terus lebih jauh lagi sampai kepada rencananya, janjinya itu jadi dalam hidup kita. Sehingga saya ingin berkata umur itu hanyalah angka sebetulnya. Karena ada banyak orang yang tidak dibatasi oleh umur, yang membatasi umur itu adalah kita, betul ya. Tapi sebetulnya alam semesta tidak dibatasi oleh angka. Tuhan tidak terbatas dengan angka. Kuasanya tidak terbatas, bisa bekerja dalam diri kita. Dan yang saya melihat juga di sini dari Kaleb adalah dia menyadari akan potensi dan talenta yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupannya. Artinya dia berkata, kekuatanku masih tetap sama. 85 tahun, aku masih bisa berperang. Aku seorang warrior, aku seorang pahlawan, aku seorang pemimpin. Tahu akan potensi dengan talentanya. Dan kalau kita lihat sebetulnya di sini Bapak Ibu, ada cara pandang kita terhadap definisi tua. Bagaimana sebetulnya cara kita memandang definisi tua? Karena umur itu hanya bicara angka saja, ya. Kalau kita lihat sini ada orang yang tidak tua-tua dan ada orang yang cepat tua. Apa bedanya di sini? Bapak Ibu mau pilih orang yang cepat tua atau orang yang tidak tua-tua nih? Usia memang bertambah, tapi kita nggak tua-tua. Tapi ada juga yang usianya mungkin masih relatif lebih muda, tapi kelihatannya kayak tua. Apa sebetulnya bedanya di mana? Kita lihat. Kalau kita lihat orang yang cepat tua di sebelah kanan ini,
Mereka berpikir orang tua itu apa? Keriput, betul ya, kulitnya keriput. Udah mulai pikun, rambutnya mulai rontok, tulangnya katanya mulai keropos, jalannya mulai bungkuk. Itu ciri-ciri orang tua. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang cepat tua, Bapak Ibu. Tapi coba kalau kita lihat ada cara pandang orang yang tidak tua-tua. Usia memang bertambah, tapi nggak tua-tua. Misalnya kita melihat orang yang tua itu adalah orang jauh lebih sabar. Dia adalah orang yang bijaksana. Adalah bertambah umur semakin bertambah cerdas. Semakin bertambah umur kita semakin matang. Kita semakin bertambah umur kita semakin bisa jadi pemaaf, memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain. Ini dua sisi pandang yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau kita melihat orang yang cepat tua, tua itu keriput, pikun, rontok, keropos, bungkuk, maka kita akan jadi takut tua. Betul ya Bapak Ibu? Kita akan jadi takut tua. Tapi kalau kita melihat orang yang kita semakin bertambah umur, kita mulai bertambah tua, tapi kita semakin sabar, kita lebih bijaksana, kita lebih cerdas, kita semakin matang karena makin banyak pengalaman, kita menjadi semakin lebih pemaaf untuk diri kita dan orang lain, kita akan jadi lebih berani tua. Bukan jadi takut tua, betul ya? Kita akan jadi semakin lebih berani tua. Karena ini bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Kita akan jadi semakin lebih sabar, lebih bijaksana. Dan ujungnya, kita akan jadi lebih awet muda. Tapi kalau orang yang cepat tua, takut tua, justru akan jadi cepat tua ujungnya. Ini hanya bicara soal dari bagaimana kita memandang, cara pandang, cara berpikir tentang definisi tua. Nah, kita berdoa pada sore hari ini, kita semakin dibuka kan. Kita nggak mau jadi pilih orang yang cepat tua. Tapi kita menjadi orang yang tidak pernah tua-tua. Amin. Kita akan tetap bisa terus berkarya, kita terus berbuah. Bagaimana kita mau berkarya dan berbuah kalau kita dia ada di pikiran kita tua itu keriput, tua itu pikun, tua itu rambutnya rontok, tua itu keropos tulangnya, tua itu bungkuk jalannya. Bagaimana kita bisa berkarya lebih? Tapi kalau kita berpikir bahwa orang yang lanjut usia itu lebih sabar, bijaksana, lebih cerdas, matang, pemaaf, kita akan lebih berani melihat hari depan kita. Dan kita akan lebih bisa berkarya dan bahkan bisa jadi berbuah dan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya berdoa biar ini kita lihat, oh iya, saya mau pilih orang yang tidak pernah tua-tua. Ya, walaupun usia semakin bertambah tiap tahun, tapi tidak pernah tua-tua. Ini satu contoh seperti orang yang namanya Walt Disney. Ya, dia seorang peragawan dari Cina. Usianya berapa Bapak Ibu? 80 tahun. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Karena dia menganggap bahwa tua itu bukan sesuatu yang ditakutkan. Tua itu indah, ya. Tidak pernah tua-tua. Lihat badannya di sebelah kiri, usia 80 tahun masih berani berjalan di catwalk. Ya, dan dia menjadi tokoh yang bisa memotivasi orang-orang seusianya bahwa tua itu hanya umur. Masih terus bisa berkarya dan menghasilkan buah. Usianya sudah tidak muda lagi, 80 tahun Wang Desun. Tapi dia menjadi seorang peragawan yang masih tetap bisa berjalan di catwalk, Bapak Ibu. Ini adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa hidup kita ini punya potensi yang luar biasa. Kalau kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia, dan kita tahu akan kekuatan diri kita, maka akan ada banyak hal yang bisa dilahirkan, yang bisa lahir dari hidup setiap kita. Ya, ini Wang Desun. Peragawati tertua, ya, namanya Davin Self. Itu usianya sekarang 93 tahun. Kita bisa lihat apakah tua itu sebuah batasan? No. Rambutnya boleh putih, kulitnya sudah mulai keriput. Nggak apa-apa, tapi bukan sesuatu yang ditakutkan. Dia yang melihat di dalamnya itu adalah lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih cantik yang di dalam. Usia 93 masih bisa jadi model. Gitu. Ya, saya berdoa kita harus ngerti akan kekuatan potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup setiap kita. Masih bisa terus berkarya dan menghasilkan buah. Yang ketiga, yang berikutnya. Dari Kaleb kita lihat menyadari akan kekuatan dirinya dan dia memiliki tujuan dan semangat hidup, Bapak Ibu, ya. Dia memiliki tujuan dan semangat hidup. Dia tidak hanya menyerah dengan usia 85 tahun, tapi dia berkata, berikanlah Hebron kepadaku. Kalaupun ada raksasa yang harus dilawan, dihadapi, aku akan hadapi. Hidupnya punya tujuan dan semangat hidup. Apa tujuannya? Dia mempersiapkan. Dia tahu tanah yang diberikan itu akan jadi sesuatu yang akan jadi blessing buat hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga dan keturunannya. Dia persiapkan itu. Yang kedua,
Dia kerjakan itu. Dia tetap mengerjakannya. Dan yang ketiga, dia mewarisi sebetulnya. Ini yang jadi tujuan. Buat setiap kita adalah hari depan kita ini perlu kita persiapkan, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita sudah tidak muda lagi, tapi kita tahu ada karya dan buah yang bisa dihasilkan dari hidup kita. Siapkan itu dengan talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kerjakan itu. Kita kerjakan pelayanan, melayani, mengasihi orang, memberikan sesuatu, apa yang kita bisa alirkan dari hidup kita. Kita kerjakan. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang hamba yang ketika tuannya datang menjemputnya ditemukan sedang mengerjakan apa yang dipercayakan, ditugaskan kepadanya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa melayani Tuhan, kerjakan itu dengan segenap hati. Dan ujungnya kita akan mewarisi sebetulnya apa yang Tuhan janjikan. Dan Kaleb ujungnya luar biasa, terima Hebron. Dan Hebron itu diberikan untuk generasi, bukan untuk Kaleb, tetapi untuk keturunannya. Dan buat hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mewarisi hal-hal rohani. Kita akan memberikan warisan rohani buat anak cucu kita, buat keluarga kita. Warisan moral. Saya bersyukur saya bisa lahir di tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Bukan hanya, kalau dibilang harta, jauh. Ya, tetapi saya hanya berkata, yang saya terima dari orang tua saya adalah warisan rohani. Pada waktu kecil mereka ajari bahwa saya kenal akan Tuhan, takut akan Tuhan. Itu warisan rohani yang sangat luar biasa. Dan untuk itulah sebetulnya Tuhan memberikan kehidupan dan tujuan dalam hidup setiap kita. Ya, siapkan, kerjakan, dan warisi. Katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 43:1 mendapat kekuatan yang baru. Seringkali kita berkata, ya Pak, kekuatan saya ini udah banyak sakit ini, sakit itu. Kalau kita melihat hidup kita itu hanya dengan sakit, kita akan jadi sakit. Tapi bagaimana hidup kita lihat, apa yang saya bisa create ya hari ini? Apa yang saya bisa buat lebih lagi ya untuk hari ini? Atau untuk esok ya, untuk rencana ke depan dia. Maka saya percaya bukan sakit penyakit, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran, tetapi kekuatan baru dari Tuhan. Iman percaya. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita akan lihat, kita akan dilahirkan, mengalir dari hidup kita. Jadi berkat buat keluarga kita, buat anak kita, buat cucu kita, dan juga buat orang sekeliling kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Miliki tujuan dan semangat hidup. Nah, saya ambil contoh ini ada seorang kakek. Seorang yang memulai usahanya itu di usia 60 tahun, kita tahu siapa dia. Dia adalah penjual gorengan terkenal di dunia, yaitu Colonel Sanders, ya, KFC. Di mana dia memulai di usia 65 tahun itu dari dia menjaga pom bensin di Amerika, dan ketika dia lihat dia menjaga pom bensin di area Amerika itu banyak highway, mobil lewat, dia isi bensin, dan ada banyak orang cari makanan, di mana cari makanan kok susah ya, gitu. Lalu dia berpikir karena dia punya keahlian memang memasak dari sejak muda, dia berpikir dia mau bikin sedikit menu gorengan. Lalu dia minta izin ke yang punya pom bensin dan mart yang ada di highway itu, bisa nggak disediakan dia tempat untuk dia berjualan gorengan. Singkat cerita diizinkan, lalu dia membuat gorengan kecil di sana, dengan keahliannya diizinkan untuk membuat gorengan. Dan singkat cerita, resepnya terkenal, disukai oleh banyak orang, dan dari sana dia akhirnya melahirkan 600 outlet. Dan akhirnya berkembang di seluruh dunia menjadi sebuah franchise yang sangat besar yang kita kenal hari ini dengan nama Kentucky Fried Chicken, KFC. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa Colonel Sanders ini memulai di usia berapa? 65 tahun. Kalau dia tidak memiliki yang namanya tujuan dan semangat hidup, tentu dia akan sudah menyerah dan mungkin mengandalkan belas kasihan anak cucunya. Tetapi dia tidak memilih itu di usia 65 tahun. Dia tetap ingin berkarya dengan apa yang menjadi keahlian dalam dirinya, yang sudah dipercayakan dalam dirinya. Lalu dia buatlah sebuah karya yaitu KFC, dan hari ini jadi berkat buat banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi siapa penjual gorengan terbesar di dunia? Saya ingin kenalkan, nah ini orangnya, ya, Colonel Sanders, dia penjual gorengan ayam maksudnya. Dia memulai di usia 65 tahun. Sehingga ada sebuah yang mengatakan seperti ini, tidak ada orang yang terlalu tua selain mereka yang telah kehilangan semangat. Nggak ada yang tua. Tua itu bicara hanya soal umur, angka, nggak ada. Tapi kalau semangat itu sudah hilang, kita sudah menjadi tua dan ujungnya mati sebetulnya. Nggak ada kehidupan lagi. Tidak ada yang terlalu tua selain kehilangan semangat. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana sebetulnya kalian bisa tetap kuat dan terima janji Tuhan karena dia siap menerima janji Tuhan. Yang pertama, dia berani menerima tantangan. Seringkali orang takut tantangan, tapi dia berani tantangan. Dia tahu bahwa Hebron itu akan dimilikinya, tetapi harus ada raksasa yang harus dihadapi. Dia tetap berani untuk menghadapi tantangan. Ya, dia berani untuk itu. Ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan
yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi berikanlah itu kepadaku, Hebron itu. Dan walaupun di sana ada raksasa orang enak yang besar dan kota itu berkubu, dia percaya kesetiaan Tuhan. Dan karena dia ikut Tuhan dengan segenap hati, penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Dan dia berkata, aku bisa halau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dia berani menghadapi tantangan. Sehingga Bapak Ibu yang perlu kita renungkan adalah menyadari apa yang bisa kita kendalikan, yaitu respon kita. Apakah kita mau takut, mau kecewa, mau khawatir, sama seperti Joni Eareckson, mau marah kepada Tuhan, dia mengalami kelumpuhan di usia 17 tahun, atau respon kita berkata, saya akan tetap menjalani dengan penuh pengharapan. Karena yang terbaik itu belum tiba. The best is yet to come. Tapi akan segera datang dalam hidupku. Itu respon. Yang bisa kita kendalikan adalah respon, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan masalah yang tidak mudah, apa respon kita? Tantangan nggak kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa kendalikan tantangan yang datang. Mungkin bisa datang secara tiba-tiba. Apa yang kita duga tiba-tiba datang. Tapi pilihannya adalah bagaimana respon kita. Mau marah, kecewa, menyalahkan orang lain, kecewa kepada Tuhan, atau kita tetap menjalani dengan sebuah pengharapan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Janji firman tadi dikatakan di Mazmur, sampai masa tuanya kita akan tetap segar, gemuk, ya, dipelihara Tuhan dan secara luar biasa. Nah, yang berikut, kita lihat di sini, Kaleb melatih diri. Ya, tentunya di usia 85 untuk tetap dia siap berperang, dia nggak leha-leha, Bapak Ibu. Dia melatih dirinya. Dia menyadari bahwa dirinya unik. Dia punya panggilan, dia menjadi seorang pahlawan, dia menjadi seorang pemimpin. Lalu dia tidak bandingkan dengan orang lain. Dia berhenti membandingkan. Dia begini, dia begitu, enggak. Dia stand, dia berdiri di atas panggilannya. Tuhan panggil aku, melayaninya dengan talenta yang dia berikan, dia jalani itu, dia latih dirinya, ya, tidak, oh dia kok begini, ya dia lebih hebat, saya mungkin nggak bisa, dia lebih bisa. Kalau kita bandingkan seperti itu, kita nggak siap, kita nggak tahu akan kekuatan diri kita, Bapak Ibu. Tapi jangan berhenti bandingkan dengan orang lain. Pastikan hari ini kita lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Pastikan saja kita berkata, hari ini aku lebih sehat. Pagi bangun kita, hari ini aku lebih berbahagia. Hari ini aku akan lebih jadi berkat. Hari ini aku lebih kuat. Aku tidak ada sakit penyakit. Katakan itu. Pastikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Tuhan akan membaharui kekuatan kita asal kita menantikan Dia. Hari lepas hari, dia akan diperbaharui. Latih diri kita, Bapak Ibu. Saya percaya akan ada banyak karya dan buah yang dihasilkan dari hidup kita. Warisan rohani, warisan moral, kebaikan kita, kemurahan kita, dan banyak yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, itu mengalir jadi berkat buat sekeliling kita. Ya, saya terakhir dari dengan ayat, dia ini seorang wanita yang usianya 64 tahun, dia berenang menyeberangi Selat Florida dari Cuba ke Key West, Florida, ya. Sejauh 178 km. Ia berenang selama 53 jam. Bayangkan ya, dia usia sudah 64 tahun, dia ingin mengejar impiannya menjadi wanita yang bisa menyeberangi Selat Florida, yaitu berenang dari Kuba ke Florida, Amerika, sejauh 178 km, dan dia berenang selama 53 jam. Kalau dia tidak melatih diri, nggak bisa. Kalau dia tidak bandingkan dengan orang lain, ya saya kan tua, ini sudah bagian yang muda aja nggak bisa. Dia tetap, dia percaya saya bisa, saya mampu, dan dia latih dirinya. Dan dia melihat hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu sebabnya dia bisa berhasil menyeberang, memecahkan rekor di usia 64 tahun. Sampai dia menulis sebuah quote, dia berkata, tidak pernah menjadi terlalu tua untuk mengejar mimpi. Ya, nggak pernah ada kata tua untuk kita mengejar mimpi. Nah, bagian akhir yang saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita semakin hari semakin lanjut usia, semakin senior, kita semakin kuat, milikilah cara pandang yang benar untuk kita tidak pernah tua, gitu ya. Dan karena kita percaya kita punya Tuhan yang setia,
Sehingga ayat 10 ini dari Yosua 14 saya tulis lagi menjadi sebuah ayat yang bisa jadi hidup dalam hidup kita. Jadi sekarang, kalau bisa katakan sama-sama bersama-sama dengan saya. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Amin. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan sudah memelihara hidup kita. Seperti apa hari kita esok, kita percaya pemeliharaan Tuhan juga ada buat hari esok, minggu esok, bulan esok, tahun yang esok, yang Dia janjikan kepada kita. Arti kata pemelihara ini, Dia memberikan hidup kita semakin lebih kuat. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kesehatan. Arti kata memelihara di sini, dipelihara secara kesehatan, dipelihara secara kekuatan kita, dipelihara dalam hidup kita. Itu satu janji yang utuh yang Dia berikan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan ini ayat 10 dikatakan, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Saya berdoa ayat ini jadi rema buat setiap kita untuk hari lepas hari kita lewati bersama-sama dengan Tuhan, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, bahagia bersama orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita. Smile gitu ya, sukacita. Dan jempol artinya kita kuat, kita sehat dan menghasilkan terus berkarya dan menghasilkan buah. Bagian akhirnya katakan teruslah berkarya dan terus menghasilkan buah. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk setiap benih firman yang bisa ditabur di tengah setiap kami. Kami berdoa, kami bisa menangkap itu menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman ini boleh bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam hidup kami. Itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Tuhan, kami tidak mau menjadi pendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman. Itu sebabnya dalam hari-hari kami mau melihat Tuhan bahwa usia itu hanya angka, tapi kami akan melihat Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami, yang memberikan kekuatan. Kami mau sama seperti Kaleb, Tuhan. Justru di usia yang sudah lanjut, kami bisa menerima janji demi janji yang Tuhan berikan. Kekuatan kami tidak usang, kekuatan kami tidak luntur, tapi kekuatan kami tetap sama. Karena janji Tuhan menyertai kami, Roh-Mu menyertai kami, Roh-Mu yang memperbaharui kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu, baik yang secara onsite maupun online mendengarkan dan beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Berkat-Mu turun buat setiap kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan setiap masalah atau pergumulan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan setiap kita yang percaya berkata, amin. 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 Terima kasih Bapak Charles untuk firman-Nya yang sungguh sangat memberkati kami semua jemaat Happy Heart Ministry. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, memberkati keluarga dan pekerjaan Bapak, sehat dan berbahagia senantiasa, semakin menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Terima kasih Pak Charles, Bapak Ibu, Bapak Oma, untuk acara Happy Heart selanjutnya, yaitu 2 bulan yang akan datang, yaitu pada hari Senin pertama tanggal 4 April 2022, yaitu bertepatan dengan hari ulang tahun Happy Heart Ministry yang ke-23. Tentunya akan ada acara yang menarik dan spesial, ya Ibu. Bapak Ibu, Bapak Oma, jangan lupa kita mengikuti ibadah Happy Heart 2 bulan yang akan datang, bulan April tanggal 4. Ya. Semoga kita sudah bisa beribadah secara onsite, tapi kalau belum, tidak apa-apa. Yang penting kita semua tetap semangat, tetap sehat, tetap segar, terus berkarya dan berbuah. Jadi jangan takut menjadi tua. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ibadah kali ini sudah selesai dan kita akan bersama-sama berdoa. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Nelly Wijaya selaku Koordinator Direktorat Kategorial GKPB Fajar Pengharapan.
Silakan Ibu Nelly. Selamat sore Ibu-Ibu. Terima kasih ya kepada Pak Charles buat firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap memiliki hidup yang produktif dan berbuah berapapun umur kita. Mari Bapak Ibu, kita tutup pertemuan Happy Heart malam ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kalau Engkau datang agar kami bisa memperoleh hidup yang berkelimpahan sehingga kami senantiasa dapat menjadi berkat. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Charles, yang sudah membagikan firman-Mu. Engkau sendiri yang senantiasa memberkati pekerjaan, keluarga, dan pelayanannya. Kebaktian Happy Heart malam ini telah selesai, dan kami mohon berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk menjalani hidup yang bermakna dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, lindungi kami dan keluarga kami dari semua mara bahaya dan penyakit. Berkat Tuhan turun atas semua yang kami kerjakan, kesehatan dan usaha kami, dan jadikan kami berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Dan semua yang percaya kita katakan, amin. Sampai ketemu ya. Terima kasih acara Happy Heart berikutnya. Terima kasih. Ya, terima Bapak Ibu, Bapak Oma, sampai ketemu dan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sampai bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta kita. Bertemu, sampai nanti kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta kita. Tuhan Yesus beserta kita. Sampai bertemu Bapak Ibu. Tuhan memberkati.